Haleluya, selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada sore hari ini, pastikan engkau siap beribadah kepada Tuhan, amin. Setiap hati kita yang siap, saya percaya Tuhan akan penuhi hatimu, Tuhan akan berkati hidupmu. Mari percayakan semuanya itu kepada Tuhan, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur. Petang hari ini kami kembali datang menghadap tahta-Mu yang mulia. Kami tahu Tuhan hari-hari yang kami lalui sungguh adalah hari-hari yang sukar. Tapi kami sangat percaya, kami sangat yakin Tuhan senantiasa ada di dekat kami, yang terus menuntun kami, menyertai kami kemanapun kami melangkah. Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Gembala Agung yang terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Engkau lepaskan di tengah-tengah ibadah PA kami petang hari ini. Urapan baru mengalir, kekuatan yang baru mengalir, kesehatan yang baru mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini biar menjadi ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan setinggi-tingginya. Hadirat-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amen. Sekalipun sukar, tapi Tuhan terus menuntun kita, memberikan kemenangan, perlindungan atas hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan dengan sungguh-sungguh, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami perkatakan, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Kami berkatakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Siapa? Katakan, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Mari katakan dengan imanmu, percaya semua. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami perkatakan ini Tuhan semua. Meskipun rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu. Amin. Dia berjanji, Dia menyertai engkau dan saya. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang mari angkat tanganmu semua. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu
Sungguh Dia Tuhan yang besar, amin. Mari semua bertepuk tangan jemaat Tuhan. Yes. Haleluya. Ayo katakan bersama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Dengan iman katakan tak ada. Yang terbesar tak akan tergoyahkan. Ini perkataan kami. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kelah. Ayo semua. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Katakan. Wow, yes. Ayo, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang sungguh tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dengan iman kami perkatakan, semua musuh pun gemetar mendengar kabar. Mari angkat tanganmu, ya. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang bangga memiliki Tuhan? Boleh angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sangat bangga memiliki Engkau. Saya sangat bangga mempunyai Engkau. Tanpamu, di luarmu saya tidak akan mampu. Tanpamu, di luarmu saya pastikan saya tidak bisa. Semua bergantung kepada Tuhan. Come on. Haleluya. Wow. Haleluya. Siapkan hatimu. Tinggikan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kepalkan kepada Tuhan. Semua mengangkat tanganmu, katakan. Come on. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Angkat tanganmu. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus. Yes. Jauh melebihi dari penguasa. Katakan, kerajaanmu yang percaya kerajaannya, kakak berikan tepuk tangan. Haleluya. Yes, Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Semua kita terbuka di hadapan Tuhan. Karena Dia akan melakukan sesuatu perkara yang dahsyat dalam hidupmu ketika engkau terbuka di hadapannya. Bawa keluargamu, bawa hidupmu.
untuk terus masuk lebih lagi di hadapan Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Janji kami mengasihi-Mu Tuhan. Angkat tangan-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari datang dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, kami membawa keluarga kami satu kasih dengan biar roh persatuan mengalir di tengah-tengah rumah tangga kami, berjanji sehingga kami menjadi keluarga yang kokoh, yang utuh, yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Nyanyi dengan pengertian. Bawa keluargamu. Yes. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluarga kami melayani-Mu. Yang hadir dalam ibadah PA petang hari ini dengan keluargamu, mari semua bergandeng tangan, bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Yes. Bagi kami Engkau segala. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
melihat setiap tangan yang bergandengan di hadapan Engkau Tuhan. Satukan kami, ikat kami dengan kasih. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tanganmu sembah Dia. Syagarararabalabalabashane. Angkat sembahmu, semua menyembah Tuhan. Syagararararararama. Ya rarama syagararama. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, Roh-Mu mengalir. Syagarararama. Roh persatuan mengalir, mengalir, melanda, melanda, melanda umat-Mu. Syagararararama, syagararararama. Haleluya, haleluya. Syagararararama, syane. Ya rarama, lama, 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 siki, ya rarama. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Menengadah ke surga, menengadah ke surga. Sumber pertolonganmu hanya datang dari surga. Engkau yang membutuhkan pertolongannya, minta, minta, minta. Mungkin ada di antara keluarga anak-anakmu yang mulai retak, yang mulai jauh. Saat ini tarik kembali Tuhan. Ikat dengan kasih-Mu. Syagarararararama. Haleluya. Kami percaya ketika keluarga anak-anakmu bersatu, berkat dari surga mengalir, tercurah. Syagararararama. Haleluya. Syagararararama, lama, lama. Haleluya. Jadikan kami sehati sebikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyerahkan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi rangkul setiap kami Tuhan. Bebat setiap hati-hati yang terluka. Yes. Kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan nama lagi.
hadapan Tuhan. Yes, yang siap menerima berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan, katakan jadikan. Yes, berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menjamah engkau. Saya serahkan. Kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami, jadikan kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk sore ini kami ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, ajar setiap kami Tuhan, baik kami di gereja, di rumah, dimanapun. Biar kami membuka hati kami, pikiran kami, sebagai seorang murid yang siap untuk dibentuk Tuhan. Oleh sebab itu, pakai juga hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang akan terus merubah setiap hidup kami untuk menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan. Kalau kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, bagaimana kita menjadi atau memiliki keluarga yang kokoh dalam kaitan dengan seri hidup sukses dalam Kristus. Kalau kita sukses dalam Kristus, kalau kita belajar dari kitab Efesus pasal 5 sampai pasal 6, kita menemukan bahwa kesuksesan itu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya seringkali kan orang selalu mengaitkan atau menunjukkan bahwa saya sukses, selalu ditanya, kenapa kamu sukses? Oh, saya sukses karena saya kaya misalnya. Saya punya kedudukan tinggi dan semacamnya itu. Tapi kalau kita belajar dalam Alkitab, Tuhan itu memberikan kita kesuksesan. Dan salah satu kesuksesan adalah kalau kita memiliki keluarga yang kokoh. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa keluarga yang kokoh itu harus dimulai dengan suami istri yang kuat. Kalau pernikahan itu adalah pernikahan yang rapuh, pernikahan yang tidak harmonis, yang tidak bahagia, bisa jadi keluarga itu tidak akan menjadi keluarga yang kokoh. Karena keluarga yang kokoh harus dimulai dengan sebuah pernikahan yang harmonis, yang bahagia. Ini menjadi modal besar. Dan kalau suami istri pernikahan itu harmonis, bahagia, maka itu juga menjadi sebuah modal untuk apa? Memiliki generasi yang hebat. Jadi keluarga yang kokoh itu memiliki generasi yang hebat. Anak-anak yang hebat. Kita sudah belajar yang lalu bagaimana menjadi suami istri pernikahan yang bahagia. Itu banyak hal kita sudah pelajari. Dan salah satunya kalau Bapak Ibu ingat, kita belajar dari Efesus pasal 5 bahwa pada waktu seorang itu menikah, maka dia akan menjadi satu daging.
Nah, kesatuan ini membuat bisa seseorang itu jadi berkat. Seperti dikatakan dalam surat 1 Petrus pasal 3, bagaimana seorang istri dia bisa tunduk, dia harus punya roh lemah lembut. Bagaimana seorang suami bisa menjadi bijaksana pada waktu dia mau belajar untuk mengelola sebagai suami yang bijaksana. Kita sudah belajar itu pada PE yang lalu. Nah, kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu. Kalau kita berkata bahwa kita punya pernikahan yang kokoh, kita punya pernikahan yang harmonis dan bahagia, maka harus ini punya kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Kesatuan suami istri akan terpelihara apabila setiap pribadi menjaga tujuan pernikahan, yaitu apa? Menjadi berkat. Nah, seringkali dalam kehidupan pernikahan, itu waktu pacaran begitu baik. Saya sering menceritakan bahwa ada hal yang bersifat anomali menurut saya. Kenapa? Masa pacaran itu harusnya kan menjadi masa persiapan. Seperti modal, dia saling belajar, saling memahami, saling mengerti, dan macam-macam yang lain. Sehingga apa? Waktu dia menikah, dia akan menjadi pasangan yang kuat, yang harmonis. Tapi seringkali tidak terjadi dalam faktanya. Kenapa Bapak Ibu ini bisa terjadi? Di mana masa pacaran, masa pengenalan itu baik, tapi setelah menikah tidak terjadi seperti itu. Kita sering mendengar banyak orang yang, bahkan saya sering berkata bahwa ada pasangan yang sudah berpacaran 9 tahun, tapi setelah menikah 2 tahun bercerai. Kenapa seperti itu terjadi? Bapak Ibu, ada seorang pakar dalam bidang pernikahan mengatakan bahwa kalau kita mau punya pernikahan yang harmonis, kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, lakukanlah apa yang pernah kamu lakukan waktu kamu pacaran. Dan itu terus dilakukan sampai kamu menikah. Nah, seringkali tidak kita lakukan atau tidak dilakukan waktu pacaran. Prinsipnya apa sebenarnya? Yaitu setiap pasangan, kenapa waktu pacaran dalam kondisi yang sebenarnya serba terbatas? Seringkali seperti saya katakan bahwa kami ini juga adalah konselor pernikahan. Di mana waktu mereka mau menikah, kadang-kadang kita melihat bahwa waktu mereka mau menikah, itu ada hal yang sebenarnya tidak pas. Tidak bisa dilanjutkan seharusnya. Kita sudah ingatkan biasanya. Kita bilang kamu masih tetap mau terus. Karena kondisinya begini, nanti kalau kamu teruskan kamu akan mungkin mengalami, seringkali pasangan itu selalu berkata, enggak apa-apa, kami percaya, kami bisa, dan seterusnya. Biasanya begitu. Tapi setelah menikah, nah baru terjadi hal. Kenapa Bapak Ibu? Waktu masa pacaran kadang-kadang dalam masa yang sulit, sukar, penuh dengan perbedaan, bisa tetap bersatu. Karena masing-masing pasangan punya satu tujuan yang sama. Saya mau jadi berkat. Makanya dalam 1 Korintus 3 ayat 8 kan sudah dikatakan, kita dipanggil untuk memperoleh berkat dengan cara kita harus menjadi berkat. Nah, jadi berkat ini menjadi perekat untuk kita bersatu. Waktu kita pacaran, kita selalu memikirkan bagaimana pasanganku senang. Bagaimana pasanganku bisa bahagia. Kita pikirkan demikian rupa tiap kali, bahkan setiap kali kita datang mengunjungi, ya kita selalu memberi oleh-oleh. Yang lalu saya ketemu dengan seorang teman, dia cerita, waktu kami pacaran, saya selalu berusaha memberi yang terbaik tiap kali datang. Kebetulan dia kerja dan pekerjaannya itu berkaitan dengan durian, dia bilang. Kalau pas panen, saya selalu datang ke pacar saya bawa durian yang terbaik. Wah, pacar saya senang. Bapak Ibu, jadi berkat. Nah, ini harus dijaga juga. Waktu setelah kita menikah bagaimana? Mungkin di antara Bapak Ibu yang mendengar PA kali ini, ada yang sudah menikah 10 tahun, 20 tahun,
30 tahun, atau bahkan 40 tahun, atau mungkin 50 tahun. Sebenarnya apa sih yang membuat kita bisa tetap harmonis bahagia? Apakah kita tetap selalu berpikir saya mau jadi berkat? Nah banyak kali orang mau jadi berkat mungkin di lingkungan yang di luar. Kalau dia di gereja, wah baik, bagus, dan seterusnya. Di rumah mungkin tidak seperti itu. Dengan istrinya tidak seperti itu. Nah, kadang-kadang kenapa anak-anak pendeta bisa menjadi anak yang nakal, tidak seperti seharusnya. Karena mungkin juga kadang-kadang kita sebagai pendeta terlalu berorientasi pada jemaat. Sedangkan keluarga kita lupakan. Semua jemaat dipikirkan, ditolong, diberkati. Tapi kalau keluarga, istri, anak-anak tidak diperhatikan. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu. Kita kalau mau memiliki pernikahan yang bahagia, yang sukses dan itu menjadi kunci keluarga kita kokoh, maka kita harus terus jagain. Saya mau jadi berkat. Mulai dari keluarga, kepada istri, kepada suami, lalu kepada anak-anak, demikian juga sebaliknya. Sehingga apa? Kalau keluarga kita keluarga yang harmonis dan bahagia, maka keluarga itu akan menyatakan apa? Citra Kristus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 32 dan 33 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, keluarga yang bahagia itu penting bukan hanya untuk keluarga itu sendiri. Karena kita sebagai orang beriman, kita diberi mandat, kita diberi amanat supaya kita menjadi saksi Kristus. Dan kesaksian itu harus nyata, salah satunya melalui kehidupan pernikahan kita. Makanya citra Kristus itu harus nyata. Di dalam Efesus pasal 5 dikatakan rahasia ini besar. Artinya apa? Berkaitan dengan hubungan suami istri. Tapi Paulus berkata, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Artinya apa? Keluarga, hubungan suami istri itu harus menyatakan Kristus. Nah, kalau ini terjadi, maka ya keluarga kita akan keluarga yang menjadi berkat bukan hanya untuk diri sendiri masing-masing, tapi orang akan lihat, wah ternyata keluarga Kristen itu beda ya. Bukan masalah kaya, tapi keluarga itu sederhana, tapi bahagia, harmonis. Nah, citra Kristus itu memang ditunjukkan dengan apa Bapak Ibu? Seperti halnya dikatakan hubungan Kristus dan jemaat ini. Yang pertama itu adalah kasih Kristus itu nyata. Kasih itu harus nyata mulai dari ya tadi, orang yang paling dekat. Ada pakar pernikahan berkata begini, hubungan yang paling sulit yang pernah dilakukan oleh manusia adalah hubungan pernikahan. Kenapa? Karena tiap hari ketemu dengan orang yang sama, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya setahun, bukan hanya 10 tahun, tapi kalau Tuhan kehendaki sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tiap hari. Wah, ini kan tidak mudah, makanya kadang-kadang kenapa banyak orang menjadi bosan, lalu melakukan perselingkuhan, karena dengan istrinya, dengan suaminya, dia begitu berat. Tapi Bapak Ibu, pada waktu kita betul-betul menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan atas hidup kita dalam kaitan pernikahan, maka pernikahan itu akan menunjukkan kasih. Dimulai dengan kita mengasihi istri, suami, anak, orang tua, lalu itu akan mengalir keluar. Pernikahan Kristen adalah panggung
di mana drama penebusan itu dipentaskan ulang setiap hari. Kasih yang berkorban di satu sisi dan penyerahan yang penuh percaya di sisi yang lain. Itu ada dalam pernikahan. Makanya kalau kasih itu mulai hilang, nah pernikahan hidup itu menjadi berbahagia. Dan juga citra Kristus itu dinyatakan dengan apa? Selain kasihnya, juga dinyatakan dengan kekudusannya. Kalau orang bilang, oh saya bahagia, saya harmonis, oke lah, itu hal yang di sisi yang satu. Tapi kita harus menunjukkan sebagai pernikahan yang menyatakan citranya. Itu artinya harus ditunjukkan dengan kekudusan. Jika pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dan gereja, maka kasih suami haruslah bersifat menguduskan. Dan penghormatan istri haruslah bersifat memuliakan. Wow, Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah kita masing-masing memiliki pernikahan yang ideal seperti ini. Bahagia, harmonis, dan bisa jadi saksi. Orang lain lihat, bahkan mungkin melalui pernikahan kita, orang lain bisa datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Namun bukan itu saja Bapak Ibu. Seperti tadi kita sudah belajar, judul kita hari ini, sore ini adalah keluarga yang kokoh, itu menghasilkan generasi yang hebat. Keluarga yang kokoh itu ditunjukkan dengan apa? Dengan punyanya anak-anak, keturunannya yang hebat. Bapak Ibu, ada sebuah ungkapan yang baik yang saya kutip, dikatakan begini. Tidak ada sekolah untuk jadi orang tua. Tidak ada sekolah, coba. Setiap kita tidak pernah punya gelar S1, jurusan atau prodi, program studi, parenting. Tidak kan? Tapi bagaimanapun kita tetap harus mengerti bahwa keluarga, khususnya untuk anak-anak, sekolah mereka di mana? Ya di keluarga. Sekolah kita juga di keluarga. Ujiannya kapan? Ujiannya ya langsung pas praktek itu. Soalnya dikatakan berbeda setiap hari dan ijazahnya adalah kebahagiaan anak. Ini nyata Bapak Ibu. Maka coba kita belajar di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4, nanti tolong dibacakan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saudara lihat, kita harus melahirkan generasi yang hebat. Dan itu ditandai dengan apa? Dikatakan mulai dengan pertama anak-anak. Dia harus taat, kemudian hormat. Lalu ini dikatakan, ini mengandung janji. Ayat 3 mengatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bapak Ibu, kita harus memiliki generasi yang hebat. Generasi yang bahagia. Dan itu hasil dari sebuah sekolah keluarga yang benar. Ini hasilnya. Jadi kalau anak-anak itu dididik dengan benar, dan itu harus dimulai di dalam keluarga. Makanya keluarga itu sangat-sangat penting. Coba Bapak Ibu kalau kita mempelajari, dan itu sudah menjadi sebuah fakta yang sudah dibuktikan sebagai sebuah riset bersifat ilmu pengetahuan.
berdasarkan data, fakta. Kenapa terjadi begitu banyak masalah, baik dalam kaitan dengan sebuah bangsa, masyarakat. Kenapa terjadi begitu banyak penyimpangan-penyimpangan dalam bidang seksual, bahkan kerusuhan yang lalu pernah terjadi di sebuah negara maju, yang semua orang sebenarnya sudah cukup, tapi satu kali melakukan penjarahan dan sebagainya. Nah, setelah itu para pakar di bidang ilmu psikologi membuat semacam riset. Kenapa di sebuah negara yang maju, uangnya cukup, semuanya masih terjadi kerusuhan seperti negara miskin yang menjarah, mengambil. Ternyata setelah diteliti Bapak Ibu, Saudara-saudara, hasilnya adalah karena orang-orang atau perusuh-perusuh itu adalah produk dari keluarga yang gagal. Keluarga yang tidak punya ayah karena gara-gara bercerai atau mungkin poligami dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menghasilkan, dan itu bisa punya anak-anak generasi yang hebat. Mereka adalah anak-anak yang bahagia dan panjang umur. Karena apa? Karena mereka dididik dengan benar. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 128 ayat 3 dan 6 dikatakan begini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Dalam Mazmur 128 kita belajar, yang lalu juga kita sudah singgung, bahwa kunci daripada berkat, kunci kebahagiaan itu adalah takut akan Tuhan. Dan anak-anak hasilnya ini Bapak Ibu. Kalau keluarga itu bahagia, anak-anak dikatakan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Jadi bisa dibayangkan anak nomor 1 tunas pohon zaitun, nomor 2 kalau ada 3, mungkin kalau ada 4, 5 dan seterusnya. Bukan hanya anak tapi cucu juga. Bapak Ibu, kenapa bahagia dan panjang umur itu digambarkan dengan pohon zaitun atau tunas pohon zaitun? Pohon zaitun itu dikenal sangat tangguh, berumur panjang, bisa usianya itu ratusan tahun. Bahkan pernah ditemukan ada sebuah pohon zaitun yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Dan meskipun sepertinya mau mati, kalau dia masih ada akarnya bertahan, dia dapat bertumbuh kembali dari tunggulnya yang tampaknya mati. Maka kalau dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, artinya apa? Generasi penerus atau anak-anak dari keluarga kita itu memiliki ketahanan, terus diperbarui, dan adanya kehidupan yang terus. Dan di sini dikatakan bukan hanya pohon zaitun, tapi anak-anak disebut tunas. Tunas pohon zaitun. Tunas di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shoter, yang khususnya ini menekankan generasi baru. Karena memang seperti halnya dengan tunas itu kan generasi baru. Menekankan apa? Pertumbuhan dan harapan masa depan. Seperti pohon zaitun tua yang terus menghasilkan tunas baru. Kalau Bapak Ibu belajar, pohon zaitun itu berkembang caranya dengan yang pokoknya, lalu dia keluar tunas lagi. Seperti pohon bambu itu, di sekelilingnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Itulah yang terjadi dengan keluarga yang kokoh, di mana anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Artinya apa? Generasi tua dilanjutkan, sehingga keluarga ini keluarga yang diberkati.
Dan bukan hanya diberkati, tapi menghasilkan generasi baru yang kuat. Seperti hanya dengan pohon zaitun itu. Sama punya kualitas, punya nilai yang sama. Yang penuh dengan kehidupan. Jadi kalau keluarga itu kokoh, anak-anaknya hebat. Anak-anak itu akan apa? Seperti tunas pohon zaitun. Diberkati. Berkatnya seperti apa Bapak Ibu? Berkat itu nyata dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekali lagi bukan masalah kaya. Banyak orang kaya, anak-anaknya amburadul. Tapi anak-anak dari keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang kokoh, dia akan menjadi keluarga yang anak yang kuat, yang bisa mandiri, tidak sebaliknya. Berkat itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang berbeda. Bukan itu saja. Pada waktu anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun, itu akan menjadikan keluarga itu bersatu, harmonis, dan berkumpul dalam kesatuan. Berkat keluarga bersifat komunitas. Jadi bukan hanya anak satu. Pernah saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bilang sama saya, Pak, saya jadi mbok itu tombok. Jadi mbah tambah. Saya bilang, kenapa Bu? Saya tidak pernah lupa dengan ungkapan ini karena kalimatnya itu menarik, ya kan? Mbok tombok, mbah tambah. Saya tanya sama ibu ini, Bu, kenapa ibu bilang begitu? Dia menyampaikan itu dengan perasaan, dengan wajah yang sedih, tidak sedang senang begitu, atau tidak seperti sedang bersuka cita. Saya tanya, Bu, kenapa ibu punya ungkapan yang menarik seperti ini? Lalu ibu itu bilang, Pak, jadi ibu itu kan mbok, ya kan, dalam bahasa Jawanya. Dia pasti tombok dalam pengertian keluar biaya. Sejak anak itu dikandung pun harus sudah ada gizi tambahan. Nanti setelah lahir harus membelikan susu, merawat, membelikan pakaian. Setelah agak besar disekolahkan, biaya sekolah. Nanti setelah mulai besar lagi biaya makin mahal lagi. Dan itu memang sudah menjadi kewajiban saya, Pak, sebagai ibu, sebagai mbok, dia bilang, harus tombok. Tapi buat saya menjadi begitu sedih, Pak. Kenapa? Setelah saya jadi mbah, punya cucu, artinya anak-anak itu sudah menikah semuanya. Bukannya saya senang bisa menikmati hari tua saya, paling tidak saya tidak lagi harus keluar biaya, tombok lagi. Ternyata tidak, Pak. Saya jadi mbah, karena kata mbah itu adalah nenek, ya kan. Setelah jadi nenek, jadi mbah, malah tambah susah. Loh, saya bilang, kenapa Bu? Iya, anak saya yang pertama. Seringkali datang ke rumah, bilang, aduh Bu, aku banyak utang, gak bisa bayar. Gimana Bu, bisa enggak ditolong? Akhirnya saya sebagai ibu gimana? Ya ikutlah, sampai tabungan saya yang sebenarnya peninggalan suami yang sudah meninggal, pensiun, makin habis, dia bilang, waduh. Lalu yang kedua datang, yang kedua bilang, aduh Bu, saya ribut dengan istri saya, mau cerai dan sebagainya. Aduh saya pusing Pak, saya jadi tambah pusing, dia bilang. Nah ini, kenapa bisa terjadi? Dan itu bukan hanya seorang ibu ini saja, saya yakin. Ada begitu banyak keluarga yang seperti ini. Karena keluarga itu tidak menjadi keluarga yang kokoh. Berkat atas keluarga itu berkat yang bersifat komunitas. Dinikmati seperti hanya dengan anak-anak. Dikatakan
kalau kamu punya anak-anak seperti tunas pohon zaitun, di sekeliling mejamu dikatakan, di sekeliling meja, di sekitar meja, artinya apa? Ada pewarisan iman. Orang tua menyalurkan kehidupan iman, nilai seperti pohon zaitun yang menyalurkan kehidupan ke tunas-tunasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak dalam keluarga yang takut akan Tuhan, yang kokoh, yang kuat, itu adalah seperti tunas pohon zaitun. Mereka adalah bukti hidup dari berkat Tuhan yang abadi, sumber harapan untuk masa depan, dan pusat kedamaian yang akan melanjutkan warisan iman kepada generasi berikutnya. Sehingga apa? Sehingga keluarga yang kokoh itu bukan hanya anaknya diberkati, cucunya diberkati. Kita sering mendengar bagaimana sebuah lembaga yang namanya Barna Group, dia pernah atau mereka pernah membuat riset tentang bagaimana peran dari orang tua, nenek moyang terhadap keturunannya. Dan kebetulan waktu itu dia riset seorang yang sangat terkenal di zamannya, namanya Jonathan Edward. Dia lahir, dibesarkan di New York pada abad 19 yang lalu. Kemudian di satu sisi dia meriset yang lain, mungkin ini nama samaran, disebut sebagai Maksyuk. Dan Barna membuat riset 5 generasi. Jadi keturunan Jonathan Edward 5 generasi seperti apa, Maksyuk juga 5 generasi seperti apa. Jumlahnya kurang lebih hampir sama, sekitar 1000-an. Saudara, ditemukan hal yang menarik, bahwa keturunan Jonathan Edward yang 1000 sekian itu, semua adalah orang-orang yang punya dampak yang baik. Ada yang jadi wakil presiden 1, ada banyak yang jadi pendeta, pemimpin sekolah teologi, lalu pengusaha-pengusaha sukses, semua. Sedangkan keturunan dari Maksyuk 5 generasi semuanya kacau, amburadul, bahkan banyak yang terlibat utang, ada yang jadi pelacur, ada yang jadi pembunuh. Saudara dikasih Tuhan, ini sebuah fakta. Maka marilah betapa pentingnya kita sebagai keluarga-keluarga memiliki hal seperti ini. Lalu caranya gimana? Nah ini, seringkali orang bilang, loh Pak, kami ingin. Nah di dalam Efesus pasal 6 tadi kita diajar, kuncinya apa? Ada 2 hal yang ditekankan tadi. Kalau kita baca dalam ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Dan ini diulang di dalam ayat 2, hormatilah. Bahkan dikatakan mengandung janji. Ini kuncinya. Jadi anak-anak itu harus diajar. Dan ini tugas keluarga, tugas orang tua. Kalau kita mau jadi memiliki anak-anak yang benar-benar bahagia, panjang umur tadi, harus menghasilkan anak-anak yang taat dan hormat orang tua. Ini kunci, saya katakan sekali lagi, ini kunci satu-satunya boleh dikatakan, kunci untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan panjang umur tadi. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus akui, inilah masalah zaman ini. Inilah masalah zaman ini. Individualisme, budaya yang meremehkan orang tua, dan konflik generasi. Memang Tuhan sudah menubuatkan, kalau kita baca sifat manusia akhir zaman, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ya, bukankah realitas sekarang seperti ini? Ada begitu banyak keluarga menjadi kacau karena apa? Karena ketaatan, rasa hormat ini tidak ada lagi dalam keluarga, terutama di dalam diri anak-anak. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan sebuah berita yang aduh sangat memprihatinkan. Seorang anak membunuh ibunya sendiri. Dan anak itu belum besar. Aduh, waktu saya membaca, saya melihat ini, saya bilang, Tuhan, kok bisa ya? Ini menjadi sebuah potret. Wakil, artinya ya itulah yang terjadi. Sehingga tidak hanya sekali dua kali, ya kan sekarang dengan era keterbukaan yang begitu luar biasa, melalui media sosial kita begitu cepat dan mengerti berita-berita di berbagai macam lapisan masyarakat. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun. Bagaimana anak-anak berperilaku yang tidak hormat. Membunuh orang tua. Dan macam-macam seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tentunya mendoakan. Karena ini sebenarnya masalah. Kenapa keluarga menjadi keluarga yang kacau. Keluarga yang tidak kokoh dan keluarga yang tidak diberkati karena tidak ada rasa hormat, ketaatan. Tapi kita menemukan kenyataan seperti ini dalam lingkungan di mana kita hidup sekarang. Mari maka dari itu saya berdoa biar kita khususnya jemaat Tuhan. Jangan sampai, ya kan minimal, kita mau tidak seperti itu. Caranya gimana? Ya kita harus didik. Selama kita jadi orang tua. Selama kita menjadi kakek nenek yang dipercaya, cucu-cucu. Mari, jangan kita hanya sekedar menyenangkan mereka. Saya pernah ketemu dengan seorang teman, dia bilang, kamu sekarang kerja apa? Oh, saya sekarang jadi MC. Saya pikir Bapak Ibu, MC, wah kok bisa juga ya teman saya ini karena orangnya bukan tipe yang seperti itu. Ternyata dia bilang, oh tak kira kamu ini MC betul-betul Master of Ceremony. Ternyata ngomong cucu. Ya. Nah kadang-kadang sebagai kakek nenek yang kongma atau opa oma, kita terlalu begitu protek terhadap cucu-cucu, apa aja dituruti, ya kan? Mari, itu baik salah satunya, tapi cobalah sebagai opa oma yang Tuhan percayakan, kita diberi kesempatan juga mendidik cucu-cucu, ya kan? Untuk betul-betul apa? Taat dan hormat. Apa itu taat? Orang tua. Kan kata taat dan hormat sepertinya ada kemiripan. Ketaatan itu menekankan tindakan yang patuh terhadap instruksi orang tua. Ini terutama bagi anak yang masih di bawah otoritas. Seperti mendengarkan dan melaksanakan nasihat. Sedangkan hormat orang tua itu lebih luas. Mencakup sikap hati menghargai, sopan dalam kata-kata dan perbuatan, menutupi kelemahan orang tua serta merawat mereka saat tua. Kita ingat kisah tentang keluarga Nuh. Keluarga ini benar dan satu-satunya keluarga yang selamat.
Boleh dikatakan nenek moyang kita itu sebenarnya Nuh dan keluarganya, bukan? Walaupun Adam Hawa manusia pertama diciptakan, tapi waktu zaman Nuh semua manusia waktu itu habis karena dosa. Tuhan hukum semua karena mereka tidak percaya dan tidak masuk dalam bahtera. Hanya keluarga Nuh. Tapi kita baca dalam Alkitab, kitab Kejadian, warga yang jadi nenek moyang ini pernah melakukan yang salah. Terutama anaknya, ya kan? Ham. Sampai akhirnya si Nuh ini yang waktu itu salah karena dia mabuk lalu menjadi telanjang. Ham ini sebenarnya benar melihat itu, tapi dia tidak punya rasa hormat terhadap orang tuanya. Sehingga akhirnya Nuh justru mengutuk Ham. Bapak Ibu, hormat itu penting sekali. Apa sebenarnya perbedaan? Saya sengaja coba bandingkan supaya kita betul-betul mengerti ketaatan dan hormat ini. Yang pertama dari kata aslinya, kalau ketaatan itu dipakai kata hipakuo, yang punya pengertian mendengar di bawah. Sedangkan hormat itu dipakai kata timau, yang menetapkan harga tinggi. Lalu fokus utamanya apa? Kalau taat itu tindakan patuh pada perintah. Jadi diperintahkan apa? Dilaksanakan. Sedangkan hormat fokusnya apa? Sikap, penghargaan, dan kemuliaan. Jangkauannya kalau taat itu terbatas pada anak waktu dia masih di bawah didikan orang tua, kecil dan muda. Sedangkan hormat itu seumur hidup, bahkan saat anak itu sudah mandiri, membangun keluarga sendiri, dia tetap harus hormat. Hubungannya harusnya hormat yang benar itu melahirkan ketaatan. Dan ketaatan itu adalah bagian dari hormat. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, hormat dan takut itu penting sekali. Ini adalah nilai yang harus kita ajarkan. Kenapa? Karena hormat dan taat dan hormat itu adalah fondasi semua otoritas. Kalau anak itu dia tidak pernah taat atau hormat pada orang tua, maka pasti di lingkungan yang lain juga sama. Jadi kalau orang itu taat dan hormat pada orang tua, dia pasti akan menghormati otoritas dimanapun. Sebagai karyawan terhadap atasan, di gereja terhadap pimpinan, pada gembala. Lalu apa? Hidup tertib. Dan memiliki karakter yang tunduk pada kehendak Allah. Makanya kalau anak itu berontak melawan orang tua, sikap ini juga akan terjadi waktu dia dengan Tuhan. Orang akan sangat sulit untuk, kenapa? Karena Tuhan itu kan tidak kelihatan. Jadi kalau dia tidak mau taat, tidak mau hormat kepada orang tua, kemungkinan besar dia juga pasti tidak akan hormat pada Tuhan. Tidak akan mau menuruti kehendak Allah. Perhatikan, saya sengaja pakai warna merah. Kegagalan menghormati orang tua seringkali berdampak pada hubungan sosial dan rohani. Itu realita. Makanya kadang-kadang kenapa luka batin salah satunya waktu seorang anak dia pahit. Dan biasanya kepahitan itu pada ayah, pada orang tua, kepada ayah, kepada papa, ya kan. Biasanya orang seperti itu dia tidak bisa punya hubungan dekat juga dengan Tuhan. Sehingga waktu tiap kali kita adakan semacam acara pemulihan, hal yang salah satu selalu dilakukan adalah kalau ada luka batin terutama pada ayah, harus dilepaskan, dipulihkan.
Dan faktanya demikian. Waktu si anak itu bisa melepaskan pengampunan, hatinya tidak pahit lagi pada orang tua, khususnya pada ayah, maka dia juga punya hubungan yang beda dengan Tuhan. Lalu mungkin kita ada pertanyaan begini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau orang tuanya tidak sempurna? Khususnya berkaitan dengan, kan ada, belum tentu dalam sebuah keluarga orang tua itu selalu baik. Mungkin dia memerintahkan hal yang bukan kehendak Tuhan. Melawan Tuhan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap mau taat dan hormat? Nah, kalau kita menemukan kita punya orang tua yang tidak sempurna, yang bisa salah, ini patokannya. Batasannya adalah di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, ini penting sekali. Jadi jika orang tua misalnya meminta anak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, anak tetap harus menghormati mereka dengan cara yang sopan, namun tetap ketaatan, kalau soal ketaatan yang tertinggi itu tetap kepada Allah. Seperti dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, waktu murid-murid ditekan, mereka bilang, silahkan kamu nilai, lebih mana? Lebih taat pada Allah atau manusia? Pada waktu terjadi hal yang seperti ini, saudara-saudara, memang tetap rasa hormat, sikap hormat, itu harus dijaga. Tapi untuk taat, kalau bertentangan dengan firman, kita bisa tidak melakukan. Maka kita juga perlu mendoakan setiap orang tua selalu memberi perintah. Dikatakan dalam ajaran Tuhan tadi dalam ayat 4 dikatakan, hai bapak-bapak jangan bangkitkan marah, tapi didiklah anak-anak dalam apa? Ajaran Tuhan. Ini tugas orang tua, jadi jangan malah mengajar yang tidak benar. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya taat dan hormat betul-betul menjadi gaya hidup kita, menjadi cara hidup kita, menjadi model kita. Kalau kita belajar dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan dalam kitab Ulangan pasal 6, bagaimana mendidik anak-anak. Dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, kata kunci dari Tuhan memberi pesan bagaimana mendidik anak-anak atau keluarga. Itu dikatakan dalam ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya dengan berulang-ulang. Berulang-ulang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata berulang-ulang dalam bahasa aslinya dipakai kata sanan. Ini punya pengertian menekankan pengulangan yang disengaja dan konsisten. Jadi bukan hanya sekedar hafalan rutin, melainkan betul-betul mendalaman hati seperti sehingga membentuk betul-betul karakter. Kalau bisa digambarkan seperti pisau. Kadang-kadang pisau kalau dipakai terus-menerus kan menjadi tidak tajam. Bagaimana cara supaya pisau tajam? Harus diasah. Kalau asah kan tidak cuma sekali set, lalu tutup begini lagi, sekali sudah. Kadang-kadang harus berkali-kali ya kan digosok-gosok sampai tajam. Nah, kata ini yang dipakai kata berulang-ulang, sianan. Seperti mengasah pisau yang terus konsisten, enggak putus asa. Makanya ini kenapa harus diakui, apalagi dengan
natur manusia yang berdosa. Coba, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, itu nggak perlu diajar, semua orang bisa. Sampai ada pepatah atau ungkapan begini, sepandai-pandainya polisi, lebih pandai malingnya. Loh kenapa? Karena hal yang namanya jelek, jahat, buruk itu, nggak perlu diajar. Seperti tanaman lah. Kalau Bapak Ibu mau menanam semak duri, nggak perlu ditanam dengan, saya mau menanam semak duri supaya terus tumbuh, nggak mati. Nggak usah. Semak duri itu nggak perlu dirawat. Bahkan kadang-kadang kita jengkel. Loh, ada tanaman baik. Tapi coba kalau tanaman itu baik. Loh, saya kan punya semak duri, nggak perlu dirawat jadi seperti ini. Coba kalau tumbuhan yang baik. Nggak bisa. Harus telaten. Harus disiram, dirawat. Itulah syanan. Kita harus menjadi orang-orang yang punya syanan. Berulang-ulang, terus tekun, konsisten, sampai menghasilkan. Nah, kalau kita belajar tadi dalam Ulangan pasal 6, diajarkan tentang mulai ayat 6 tadi. Ya, dikatakan dimulai dengan kata ayat 6 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Artinya apa, saudara-saudara? Ini cara mendidik yang berulang-ulang tadi. Ada alur transformasi. Bagaimana supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang taat kepada firman, pada orang tua. Itu dikatakan alurnya apa? Yang pertama harus orang tua. Iman itu harus dimulai dari orang tua. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak langsung berkata ayat 7, haruslah kamu mengajarkannya. Tapi yang pertama mulai dengan orang tua dulu. Jadi firman itu harus ada dalam hati orang tua lebih dulu. Makanya jangan harap anak-anak kita baik kalau kita enggak baik. Kalau itu terjadi, itu kasih karunia. Itu bukan alur yang normal. Kalau itu terjadi, itu anugerah Tuhan. Tapi yang kenyataan yang terjadi pada umumnya adalah kalau orang tuanya nggak benar, ya anaknya juga pada umumnya nggak benar. Makanya orang tua, bapak ibu, kita harus belajar firman. Kita harus hidup dalam firman. Sehingga kita punya materi yang kita bagikan. Baru setelah itu, firman itu yang ada dalam diri orang tua diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Sehingga akhirnya apa? Menjadi gaya hidup. Jadi perhatikan para ayah terutama. Ayah itu guru utama. Coba dalam Efesus 6 ayat 4 tadi juga katakan. Efesus 6 ayat 4. Tolong dibacakan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara lihat di sini untuk mendidik, kenapa ibu-ibu tidak disebut? Apakah Paulus karena dia tidak menikah dan dia tidak suka dengan wanita? Oh bukan. Ini sebuah prinsip utama dalam mendidik. Bapak, ayah itu guru utama. Istri, ibu itu adalah asisten guru. Nah seringkali dalam fakta itu terbalik. Karena mungkin ayah bilang, sudah tugasku cari duit, kerja kamu. Itu tidak, ini bukan alkitabiah. Maka kita bapak-bapak ayo. Berperanlah sebagai guru utama. Karena Tuhan bilang, dan kamu bapak-bapak, tugas
mendidik anak itu ada di tangan Bapa. Sehingga apa? Kalau kita lakukan ini dengan benar, maka apa? Maka akan menjadi gaya hidup seperti tadi. Waktu berulang-ulang kita lakukan pendidikan, menanamkan firman, terutama supaya mereka taat dan hormat. Maka kalau sudah jadi gaya hidup, artinya apa? Jadi karakter anak, sifat dari anak. Sehingga anak itu kalau dimanapun dia ditempatkan, dia pasti tetap punya ketaatan dan hormat. Punya iman, takut akan Tuhan. Dan ini menjadi warisan bagi anak berikutnya juga. Makanya dikatakan dalam Mazmur 128 itu, anak-anak dari anak-anakmu, anak cucu. Dalam Mazmur 37 dikatakan, orang yang benar itu anak cucunya jadi berkat. Dan ingat, kita semua keluarga-keluarga, bahwa pendidikan iman itu adalah investasi abadi. Abadi. Ada ungkapan mengatakan kalau kamu mau menghasilkan buah yang sifatnya sementara, cepat tanamlah jagung. Kalau kamu mau punya investasi yang bisa menghasilkan tahunan, tanamlah pohon. Tapi kalau kamu mau menginvestasikan hasilnya, mungkin ratusan tahun bahkan selamanya, didiklah anak-anak. Pendidikan iman itu adalah investasi abadi. Yang itu sebabnya perlu disengaja. Kenapa dikatakan disengaja? Artinya apa? Harus dipikirkan, dikelola, dan terus-menerus. Maka dari itu kita perlu memiliki kesabaran, kita perlu tekun, dan tentunya kreatif. Makanya dalam Alkitab, Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan itu adalah pribadi yang jenius. Sejak awal dalam mendidik pun dia sudah kasih kisi-kisinya atau kunci-kuncinya yang sekarang relevan dengan dunia pendidikan modern. Apa? Seperti misalnya dalam ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. ya, jadi Tuhan sudah mengajar berulang-ulang, tapi tidak monoton. Tidak begini terus, tidak. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana pendidikan iman itu harus seluruh aspek. Dan ini di dalam dunia pendidikan sekarang, bukankah hal yang dilakukan cara mendidik anak, ya kan? Tuhan sudah ajar ribuan tahun yang lalu, sehingga itu sebabnya tidak heran bangsa Israel Tuhan berkati dengan cara pendidikan yang awal, dengan cara yang efektif. Kenapa? Karena dikatakan berulang-ulang. Lalu apa? Dikatakan, kalau kamu di rumah, kalau kamu di perjalanan, membaringkan. Lalu ditambah lagi apa? Harus dikasih tanda. Di tangan, di dahi, bahkan di pintu. Makanya Bapak Ibu, Saudara-saudara, pendidikan yang menurut itu yang pertama bersifat kognitif. Artinya apa? Isinya apa yang diajarkan? Firman. Lalu bukan hanya kognitif sifatnya, afektif juga. Membangun hubungan, emosi. Makanya dikatakan di rumah, di jalan, waktu kami berbaring. Artinya anak itu selalu melihat, ya kan? Kita bukan hanya seperti di kelas. Makanya pendidikan yang efektif itu harusnya di dalam keluarga. Karena apa? Karena bukan hanya jam tertentu diajar, lalu setelah itu tidak. Di rumah bisa, waktu perjalanan, waktu makan. Makanya waktu anak-anak saya masih kecil dan mereka masih sekolah sampai SMP, mungkin saya usahakan kalau saya tidak keluar kota, saya selalu mengantar mereka untuk ke sekolah. Kenapa? Karena di dalam perjalanan saya bisa menyempatkan untuk menyampaikan firman, menjelaskan. Karena saya tidak banyak punya waktu sebagai hamba Tuhan.
Bapak Ibu kita perlu. Lalu apa? Bukan hanya itu aja. Visual, wow. Sampai sekarang coba. Kita khotbah, sudah ada LED. Kemudian saya bisa membuat seperti ini yang bisa menjadi lebih. Ya kan? Zaman dulu Tuhan sudah bilang kamu itu harus kasih tanda. Menggunakan simbol-simbol. Di tangan, di dahi, di rumah. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara ciptakan pengingat visual keluarga. Misalnya pasang ayat di dinding, kulkas atau mungkin screen saver gadget sekarang ya kan. Supaya apa? Kita belajar juga dengan cara melihat. Mari biar kita menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh. Dan generasi yang kita punya adalah generasi yang hebat. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita akan berdiri. Kita nyanyikan nyanyian, kami datang di hadirat-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji Setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Mu melayani, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, kami datang di hadirat-Mu. Datang di hadirat-Mu, ya Tuhan. Dalam satu kasih, amin. dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan. Amin Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluarga-Ku. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan punya keluarga yang memuliakan Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita memiliki kesuksesan yang sejati.
dan salah satunya punya keluarga yang kokoh, punya pernikahan yang bahagia, dan punya generasi penerus yang hebat. Kuncinya apa? Taat dan hormat kepada orang tua. Maka tugas kita sebagai keluarga, mari biar kita jadikan keluarga kita sekolah bagi anggota keluarga, khususnya anak-anak. Kita didik mereka dengan sungguh-sungguh, dengan terencana, dengan berbagai macam metode. Mari para ayah, kita mau jadi guru-guru utama dalam keluarga. Karena Tuhan sudah berkehendak demikian. Seperti dikatakan, hai bapak-bapak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah diajar bagaimana kami memiliki sebuah keluarga yang kokoh, punya generasi yang hebat. Biar setiap kami mau menjalankan, tolong setiap kami Tuhan. Berkati para orang tua, khususnya para ayah. Beri kami hikmat, kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan. Supaya kami bisa menjadi guru-guru bagi keluarga kami Tuhan. Kau berkati kami semua yang sudah belajar firman-Mu. Dan sekarang kita mau angkat tangan untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Shalom, nama panggilan saya Tony Soples. Saya kuliah di STTKO tahun 2021 dan anugerah Tuhan saya lulus di tahun 2023. Saya percaya Tuhan menetapkan langkah-langkah saya untuk saya kuliah di STTKO. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu dan kemuliaan raja-raja menyelidiki segala sesuatu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau perlu belajar. Dan saya, anugerah Tuhan, saya diberkati luar biasa di sana, di STTKO. Saya mendapatkan hikmat, saya mendapatkan pengetahuan yang luas lebih lagi, dan saya juga bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, saya bertemu dengan guru-guru dan juga teman-teman yang luar biasa. Saya mau ajak teman-teman, saudara-saudara, yuk daftar di STTKO, dan saya percaya kita akan diberkati, kita akan mengalami keajaiban Tuhan, dan saya percaya saudara akan dipakai Tuhan semakin luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.